Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang prakerja ya. Saya akan bahas tentang prakerja karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang prakerja ya. Bagaimana kok saya ditolak mas, saya kok nggak bisa diterima, saya kok nggak ada gelombang tidak ditemukan seperti itu, dan saya tidak bisa input nomor rekening. Dan itu pengalaman saya teman-teman, ada beberapa kendala yang harus kita atasi. Salah satu contoh saat ini untuk mendaftar kartu prakerja itu sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya orang yang nganggur, orang yang tidak mendapat pekerjaan, orang yang di PHK seperti itu, bukan yang daftar, bukan itu saja. Karena beberapa teman-teman yang bertanya atau menyampaikan ke saya, itu yang mendaftar prakerja adalah orang-orang yang masih bekerja di perusahaan. Jadi di seluruh rakyat Indonesia di sini sebenarnya itu daftar semua ya. Jadi orang-orang yang bekerja pun daftar. Orang-orang yang bekerja pun daftar dan ikut, bahkan ada beberapa yang nganggur itu daftar berapa kali itu nggak diterima. Sedangkan yang masih bekerja di perusahaan yang masih aktif itu diterima, bahkan bisa mendapatkan insentif. Nah itu pengalaman saya teman-teman, kenapa kok teman-teman nggak bisa diterima, itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama, pada saat daftar, usahakan teman-teman mempersiapkan KTP, nomor handphone, nomor rekening, seperti itu siapkan semuanya dulu ya. Jadi jangan teman-teman itu daftar hanya sekedar daftar tapi tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Berikutnya, isi data sesuai data kita ya. Jadi teman-teman itu jangan sekali-sekali mungkin mengisi data keluarga tentang nomor handphonenya orang lain atau saudara, habis itu alamat email, gunakan Gmail ya. Buat teman sobatku sekalian, jangan selain Gmail, jangan gunakan Gmail. Habis itu untuk nomor rekening, usahakan menggunakan nomor rekening sendiri. Nah ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Untuk nomor rekening, usahakan kita buat rekening dulu. Kalau teman-teman nggak punya, nggak apa-apa, kita keluar uang mungkin 250.000 ya. Di luar Jabodetabek itu 250, di Jabodetabek itu 500.000. Kita buat membuka nomor rekening itu secara pribadi, jangan mengikuti jalurnya prakerja karena dipersulit. Pengalaman saya pernah ke bank, lihat di bank BNI sana, beberapa yang daftar tentang prakerja itu ditolak. Kenapa mereka ditolak? Karena mungkin nomor rekening dari pihak prakerja itu belum ada, mereka suruh pulang lagi, suruh mondar-mandir. Saya ngelihatnya kasihan, apalagi teman-teman mereka itu pengangguran, baru di PHK dari perusahaan. Karena di sebelah saya, di dekat rumah saya, di perusahaan itu ada sekitar 2.500 orang di PHK. Bahkan mereka berlomba-lomba mau ikut coba prakerja. Dan ditambah lagi, mereka itu ada yang masih bekerja dan ikut daftar. Jadi total untuk yang ikut daftar itu sangat banyak. Itu yang pertama, kita perhatikan dulu data-data yang akan kita kirim, isi data lengkap. Kalau teman-teman, mas, aku kenapa kok masukkan nomor handphone, masukkan nomor KTP tiba-tiba nggak bisa, blank atau seperti apa. Teman-teman perhatikan pada saat penginputan data, saran saya jangan di pagi hari, karena di pagi hari itu sangat-sangat padat. Saran saya mungkin di atas tengah hari atau sore hari, karena di situ situs prakerja itu sudah mulai longgar. Kalau pagi itu rata-rata down, bahkan blank, hitam, bahkan putih ya, blank putih ya, seperti itu, nggak bisa kita akses. Itu saran saya. Berikutnya, teman-teman kalau sudah persiapkan, sudah daftar, saran saya juga pada saat teman-teman foto selfie, usahakan itu terlihat semua ya teman-teman. Mulai dari telinga, habis itu pokoknya mata nggak boleh kacamata, nggak boleh pakai topi, sesuai saran dari prakerja. Teman-teman jangan lakukan yang aneh-aneh. Pada saat pemotoan KTP, itu juga sama persis. Foto KTP itu kalau pas foto selfie itu teman-teman jangan dipegang begini ya. Begini dia akan ketutup oleh jari-jari kita. Saran saya teman-teman gunakan jari seperti ini pada saat foto KTP. Seperti itu. Jika sudah bisa masuk, kita ikut lakukan tes untuk tes menjawab soal. Itu teman-teman sebenarnya soalnya itu mudah ya, mungkin soal matematikanya yang agak sulit. Teman-teman ikuti saja, teman-teman jawab soalnya sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, sudah beres semua, tahap selanjutnya kita akan memilih gelombang. Gelombang untuk menentukan prakerjanya ini. Nah, untuk gelombangnya ini yang perlu diperhatikan teman-teman, kita berlomba-lomba siapa yang duluan mengikuti gelombang, mendaftar gelombang, dia akan diterima. Nah, buat teman sobatku sekalian, kalau sudah masuk tinggal nunggu gelombang. Pada saat ada muncul pemilihan gelombang, cepat diklik, cepat dipilih. Makanya saya bilang berulang kali buat teman sobatku sekalian yang ikut prakerja, saran saya setiap
berapa jam sekali buka situsnya Prakerja. Kalau teman-teman belum milih gelombang ya, belum milih gelombang atau gelombang tidak temukan, buka situs Prakerja berulang kali. Apalagi buat teman sobatku sekalian di sebuah kota atau di daerah yang untuk mengikuti prakerja ini cukup tinggi. Jadi kalau di tempat saya di Kalimantan yang mengikuti prakerja itu masih sedikit ya. Jadi otomatis mungkin mereka pengetahuan di Kalimantan di tempat kami untuk dunia internet, untuk mengakses internet itu sebagian besar itu belum mengerti. Mungkin kalau di luar Kalimantan mereka sudah paham. Jadi di Kalimantan sendiri saya masih muda. Pada saat saya daftar gelombang 1, di gelombang 2 sudah bisa diterima. Tapi di daerah lain ada yang sampai gelombang 3, bahkan mau masuk gelombang 4 belum diterima. Karena apa? Kuota di daerah mereka itu penuh. Nah, ini yang menjadi PR buat teman sobatku sekalian. Pada saat membuka situs ada pemilihan gelombang, cepat diterima, cepat dieksekusi. Nah, kalau sudah diterima, sudah masuk di gelombang, kita kan input nomor rekening nih. Nah, input nomor rekening juga itu duluan. Jadi buat teman sobatku sekalian, pada saat buka ada penginputan nomor rekening, kita sudah siapkan data nomor rekening, langsung cepat input, cepat masukkan supaya data kita masuk. Nah, kalau sudah data kita masuk, sudah diinput, sudah diterima, kita tinggal menunggu yaitu saldo masuk. Kalau sudah saldo prakerja masuk, kita cepat-cepat lakukan mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan di situ ada dana 1 juta ya masuk. Buat teman sobatku sekalian, kalau dana sudah masuk, cepat lakukan pelatihan. Pelatihan yang pertama itu kita membaca dulu peraturan pelatihannya itu seperti apa. Peraturannya kita baca. Setelah peraturan pelatihan kita baca, di situ ada yang namanya materi webinar. Materinya kita baca lagi, materinya tentang apa saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah webinar. Nah, webinar ini buat teman sobatku sekalian, kita akan ngikutin nih medianya. Mungkin teman-teman ngikutin Ruang Guru atau ngikutin media yang lainnya. Nah, kita ikutin webinarnya, tanggal berapa dan waktunya berapa. Mungkin teman-teman sama, buka juga sewaktu-waktu cepat, karena webinarnya ini kadang-kadang infonya mendadak. Nah, teman-teman ngikutin, kalau sudah ikutin baru terakhir kita akan mendapatkan insentif. Nah, buat teman sobatku sekalian, itu adalah tips-tips saya, karena beruntung punya saya ini sudah diterima, sudah memasuki ke webinar. Jadi buat pengalaman saya seperti itu. Jadi saya pada saat buka akses pernah gelombang 1 saya nggak lolos masuk ke gelombang 2. Karena apa saya nggak lolos? Karena saya sudah keduluan dari orang-orang yang pertama mengklik bergabung ke gelombang, karena saya terlambat membuka situsnya. Nah, seperti itu, makanya diakses di handphone teman-teman, saran saya dibuka dan sering-sering dibuka. Nah, mungkin sedikit saran saya buat teman sobatku sekalian yang mengikuti program prakerja ini, yang bagi yang masih bekerja, saran saya jangan ikut. Saran saya jangan ikut karena kita diperuntukkan orang-orang atau teman-teman yang benar-benar membutuhkan, teman-teman yang di PHK dari perusahaan, teman-teman yang sudah nggak bekerja seperti itu. Atau teman-teman masih bekerja tapi mungkin nggak digaji-gaji, boleh ikut. Nah, di prakerja ini jangan khawatir nggak dibayar. Saya pantau itu pembayaran untuk insentif itu selama 4 bulan ya, 600 kalau nggak salah seperti itu. Saya lihat seperti itu, karena ada beberapa yang presentasi di video itu 400 selama 4 bulan, bukan selamanya ya, selama 4 bulan. Sedangkan untuk pelatihannya itu ada dana 1 juta. Nggak tahu berikutnya ada dana lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dana yang pertama itu adalah 1 juta kita untuk pelatihan. Nah, pelatihan di sini ada satu paket full langsung kita dana segitu. Nah, tapi ada juga yang kita mencicil. Jadi buat teman yang ikut pelatihan, kita nggak bisa nih kalau sudah ikut pelatihan 1 tiba-tiba mau daftar pelatihan satunya lagi, nggak bisa. Jadi kita selesaikan satu pelatihan dulu. Kita selesaikan satu pelatihan, mungkin sampai dapat sertifikat, nanti baru kita dana yang sisanya, punya saya ini sekitar masih 650, kita baru daftar pelatihan yang lain. Seperti itu. Jadi teman sobatku sekalian, yang mau daftar prakerja, saran saya cuma satu, persiapkan dulu semua data-data, mulai dari KTP, nomor handphone, habis itu nomor rekening seperti itu, dan jangan sekali-sekali menggunakan nama orang lain. Nomor rekening, nomor handphone, habis itu nama, pokoknya semua jangan. Dalam satu keluarga, kalau seumpamanya ada yang nggak bisa mengakses, teman-teman bisa nih dalam satu keluarga bapak atau ibu tiba-tiba mau daftarkan prakerja, nggak apa-apa, kita bantu untuk proses jawabnya, kita bantu untuk proses pendaftarannya, mungkin foto selfie-nya kita bantu, semua yang teman-teman tahu silahkan dibantu. Mungkin atau ada yang di daerah tertentu yang satu keluarga nggak bisa mengakses internet, teman-teman bisa datangin, teman-teman bantuin
bantuin gimana caranya daftar prakerja sampai mereka diterima, sampai mereka dapat insentif dari prakerja. Oke sobatku, mungkin itu saja info saya tentang prakerja, gambaran saya tentang prakerja. Semoga pendaftaran prakerja teman-teman diterima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.